Halo Lur, apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Kita kali ini akan jalan-jalan ke daerah yang ada di luar Jambi sedikit Lur. Itu di komplek perumahan yang cukup mewah, itu di Citra Raya City Lur. Citra Raya City ini satu komplek perumahan yang luasnya luar biasa Lur. Berapa kira-kira kamu tebak Lur luasnya Lur? Jadi luas Citra Raya City ini ada 1000 hektar Lur. Jadi kamu bisa hitung sendiri kalau misalnya 1 hektar itu berapa? 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Jadi kalau 1000 hektar berarti 1 juta meter persegi. Sebegitu besar lah di Citra Raya City. Jadi kita akan jalan-jalan ke sana, tapi kita tidak lewat di gerbang pintu yang bagian depan dulu. Kita nanti akan coba lewat pintu lain ya. Sebelum sampai ke sana tentu kita mampir dulu ke SPBU ya, kita isi dulu BBM supaya cukup Lur, walaupun sebenarnya dekat gitu ya. Ini karena BBM nya sudah mau habis saja Lur. Nah ini kita sedang berada di daerah Simpang Rimbu Lur. BBM nya biasanya memang ramai, apalagi yang solar gitu. Tuh ada truk antri itu karena mereka antri untuk beli solar. Memang di Sumatera ini sulit untuk mendapatkan solar Lur, terutama solar yang bersubsidi itu. Entah kenapa gitu ya. Kalau di daerah lain mungkin kalian tidak menemui seperti itu, tapi kalau di Sumatera Selatan, di Jambi, di Riau, itu ada Pekanbaru, terus kemudian di Sumatera Barat sebagiannya itu susah sekali kita ketemu dengan BBM solar. Nah ini kita ke arah Tembesi, ke arah Mendalo sebenarnya. Arah Mendalo kita berada di sekitaran batas kota Jambi, kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi. Sebenarnya Citra Raya City ini berada di sekitaran daerah Mendalo yang banyak sekali kampusnya, kampus YIN, kampus Universitas Jambi, itu kampus-kampus besar di Jambi itu. Jadi kita menuruni sebuah turunan yang cukup viral, karena kadang-kadang di sini mungkin pernah dengar ada kecelakaan misalnya kan, karena memang di sini ya lumayan lah, ekstrim tidak, tapi bagi mereka yang kurang hati-hati ya berbahaya. Ini ada 2 gapura, ada gambar angsa, angso duo, itu ikon kota Jambi. Nanti ini kita sudah berada di luar kota Jambi. Jadi Lur, kok bisa sampai Ciputra Group yang mengembangkan Citra Raya itu memilih di Jambi? Kira-kira apa sebenarnya pertimbangannya Lur? Bayangkan aja, kenapa harus memilih di Jambi? Karena banyak daerah lain di Sumatera ini yang mungkin secara ukuran ekonomi, size ekonominya jauh lebih besar dari provinsi Jambi. Nah, jadi saya sempat bertanya tuh sama teman-teman yang mungkin lebih punya jaringan bisnis yang lebih besar gitu ya, terus pertemanannya mungkin lebih luas gitu. Jadi teman ini bilang, kenapa Ciputra sebesar Ciputra itu mau berinvestasi di Jambi dibandingkan misalnya di Sumatera Selatan atau di Pekanbaru gitu. Ini kan di Pekanbaru itu kita tahu sendiri orang kaya banyak sekali di sana. Di
Sumatera Selatan juga seperti itu. Sumatera Selatan kan sampai punya LAC segala macam, tapi kenapa kok memilihnya di Jambi? Jadi kata teman ini, kata dia tuh, kenapa? Karena di Jambi ini ekonominya baru mulai tumbuh gitu, jadi masih banyak sumber daya alam di Jambi ini, terutama sumber daya alam pertambangan itu yang belum dieksplorasi secara maksimal. Jadi dengan perbedaan itu sebenarnya masih sangat panjang umurnya bagi Jambi ini untuk berkembang, katanya begitu. Sehingga pengusaha sekelas Ciputra yang memang terkenal dengan usahanya yang betul-betul mengedepankan etik itu memilih di Jambi. Masuk akal juga sih Lur, kalau sekarang kita lihat kan sebenarnya di Jambi ini banyak sekali punya cadangan mineral gitu yang memang belum dieksplorasi. Kalau di Jambi ini kita lihat kan baru ada beberapa perusahaan yang di kelas besar gitu tuh yang bergerak di sumber daya mineral kayak misalnya Petrocina gitu ya. Itu pun skalanya mungkin ya belum terlalu besar gitu, walaupun di Jambi sendiri itu sebenarnya ada juga itu sumber minyak dan gas di daerah Kenali gitu. Nah itu kan sampai pipa-pipanya itu dipasang, dialirkan hingga ke Sumatera Selatan gitu. Jadi kalau teman-teman melintas di Jalan Lintas Timur itu akan ketemu dengan pipa-pipa besar yang sebenarnya itu mengalirkan Lur, ini agak macet, bukan apa-apa, ini sebenarnya karena memang jalanannya sedang padat gitu. Ini, nah kita lampu hijau, kalau ke kanan tuh Lur, itu melanjutkan Jalan Lintas Timur ke arah Pekanbaru. Jadi kita ini lurus saja, kita ke arah Mendalu. Ini sebenarnya sudah sebelah kiri di kampus Universitas Jambi. Orang bilang itu kampus Pinang Masa ya, karena mungkin warnanya tuh seperti Pinang Masa orange gitu, warna corporate colornya tuh itu warna orange gitu. Di kampus ini siapa yang pernah kuliah di sini? Nah, mungkin ada sebagian dari kalian yang kuliah di
Kalau dulu mungkin teman-teman yang pernah kuliah di sini sudah terkejut melihat, ada sudah bangunan dengan gedung pencakar langit seperti itu, sudah ada gedung berlantai-lantai. Kalau dulu ya gedungnya cuma direktorat itu yang berlantai-lantai. Kalau sekarang hampir di semua fakultas itu sudah bertingkat-tingkat gedung. Ini gerbangnya Lur, kalau di UIN itu di sini, di sebelah sini, sebelah kiri ini. Jadi tentu saja kita nggak di sini, kita akan lanjut nanti sampai ketemu dengan perempatan Sungai Duren. Ini jalannya lurus gitu, moga-moga aja jalannya bagus loh, karena biasanya jalan di sini kadang-kadang ada yang agak rusak gitu loh. Kenapa? Karena truknya banyak yang lewat di sini loh. Biasanya mungkin odol ya, tahu nggak odol loh? Odol itu over dimension, over apa loh? Overload gitu. Jadi dia tuh seperti ini muat kan, truknya besar sekali. Ini nggak sesuai lagi jalan sekecil ini dilewatin oleh truk besar itu. Nah, kenapa ya truknya pada lewat sini? Walaupun sebenarnya kalau di ujungnya sana itu di jalan ini namanya jalan Simpang Nes loh. Di jalan Simpang Nes itu sebenarnya kalau di ujungnya sana itu truk nggak boleh lewat gitu. Oh, mungkin karena di depan sana itu ada pembangunan Simpang Nes loh. Maksudnya Simpang Nes itu untuk pintu keluar tol. Di Jambi ini sedang dibangun tol dari arah Palembang ke Jambi loh. Nanti mungkin sampai ke Pekanbaru. Nah, di daerah sini ini sedang dibangun gerbang tol yang keluar ke Jambi, tapi gerbang tol kedua. Kalau yang pertama kan di daerah Sipapo loh ya. Nah, kalau yang kedua ini di sini di Simpang Nes ini loh. Jadi pinter juga nih di Putra, dia bikin perumahan di samping pintu gerbang keluar tol. Jadi kalau orang yang dari jauh itu keluar tol udah langsung, paling jarak-jarak nggak sampai 1 kilo temulah Citra Raya ya. Nah, ini jalannya lurus. Jadi tantangannya kalau di sini ya kita harus waspada, karena kadang-kadang jalannya seperti ini loh, agak rusak ya. Jadi hati-hati itu, gas lagi boleh loh, karena jalan lurus enak kita. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun lah seperti itu. Tuh lihat, orang-orang pada banyak mendengar karena jalannya lurus. Daerah sini juga masih sangat hijau, kanan kiri hijau. Padahal sebenarnya ini dekat sekali dengan tadi perumahan yang besar tadi di Komplek Citra Raya itu.
Ini rumah-rumah yang masih jarang karena sebenarnya di sini dulunya adalah ladang-ladang masyarakat itu yang dibuat perusahaan yang namanya PTP itu ya, itu dibuat jalan akses ke arah sana, ke arah Batanghari. Itu karena apa? Karena tidak ada jalur alternatif loh. Jadi kalau dulu orang dari Jambi mau ke Tembesi tidak bisa lewat sini, dulu ditutup sini lur, ini hanya untuk mereka yang mau ke PTP. Jadi ya karena jadi mungkin sudah ada perumahan segala macam dan bisa masyarakat butuh jalur alternatif, ya akhirnya di sini dibuka. Wah, ini terstruktur besar sekali nih, nggak sepadan dengan lebar jalan loh. Sebenarnya kan lebar jalan ini hanya untuk 2 mobil simpangan gitu ya, ini mungkin hanya 6 meter loh jalan ini. Jadi karena oh ya betul, itu belakang tuh kelihatannya ini tempat batu untuk jalan raya dulu ya, batu apa namanya itu, batu yang dipecah-pecah itu dikumpulkan di sini ya. Benar, ini memang dipakai sebagai subvention untuk proyek tol. Kita lihat itu besar sekali itu. Kalau untuk jalan kehabisannya maksudnya proyek jalan nasional atau daerah akhirnya bukan, karena sekolahnya gede banget tuh. Tuh kan besar sekali nih. Mungkin itu untuk persiapan jalan tol, ini sudah mulai rusak. Jadi di Citra Raya itu perumahan ini tidak hanya berupa perumahan, itu dia ada area komersilnya, terus kemudian ada area lifestyle-nya gitu ya. Jadi kalau di dalamnya itu ada water park gitu, ada juga ruko-ruko besar gitu. Ini sebelah kanan kita dulu nih perumahan lama loh, cuman mungkin ya karena terlalu lama tidak ada perkembangan di sini, ditinggalkanlah oleh penghuninya sehingga dia terbengkalai. Cuman mungkin sebentar lagi itu akan dibangun ulang nanti kalau jalan tolnya ternyata sudah jadi, misalnya aksesnya jauh lebih mudah. Ada pemecahan batu dari itu, apa namanya, perusahaan yang wah ini truknya yang untuk buat cor-coran ini ya, apa namanya itu kalau ada yang tahu loh. Hari ini cuaca cerah, langitnya biru. Walaupun seperti ini tidak juga terasa panas gitu loh, adem lah gitu. Ini kita kelihatan lagi nih loh, masih ada lagi nih tempat untuk menaruh logistik berupa batu-batuan atau pasir-pasiran gitu ya. Yakin ini memang sebetulnya tempat logistik untuk proyektor, kelihatan lah. Ini kita coba berhenti sebentar di sini dulu ya. Ada baiknya juga. Ini ada lagi nih loh, sebelahnya ada juga. Berarti sudah ada 4 tuh.
Nah, oke Lur, kita ada di gerbang belakang nih dari Citra Raya Jambi, Citra Raya City. Nah, ini tagline-nya A Wonderful City gitu. Nah, apa wonderfulnya nanti kita lihat di dalam. Jadi luar biasa nih di daerah ini yang dulunya itu kosong gitu, sekarang sudah ada jalanan yang membelah perkebunan itu. Nah, ini jalanannya sudah dicor, jalan bocoran. Kita laju saja Lur ke arah ini, agak ke timur sebenarnya Lur, dari tempat kita tadi masuk. Jadi di dalamnya ini bukan hanya ada perumahan ya, tapi sudah ada juga sekolah gitu, ada sekolah Al-Azhar di dalam sini. Jadi kalau perumahan itu dihuni oleh keluarga-keluarga muda gitu, yang mereka nggak harus keluar jauh gitu untuk menyekolahkan anak-anaknya, karena sudah disiapkan oleh si Putra atau Citra Raya Jambi ini sekolah-sekolah yang tarafnya sudah kelas internasional. Jadi ini memang sepertinya akan dibangun sebagai sebuah kota mandiri gitu. Kalau teman-teman masih melihat kanan kirinya kosong ya, karena mungkin memang itu strateginya. Jadi di pinggir-pinggir jalan ini barangkali nantinya, barangkali 10 tahun lagi baru akan dibangun gitu. Justru daerah-daerah yang dalam itulah yang awal-awal dibangun sebagai hunian-hunian penduduknya gitu. Jadi kalau di dalam itu dibangun dulu kan nanti mau tidak mau pada akan tinggal di situ, tapi bisa dijual dengan harga murah Lur. Itu tentu saja kalau orang harganya murah kan orang tertarik gitu. Kalau dibandingkan di depan dibangun dulu, nanti harganya tidak bisa lebih mahal dijual Lur. Nah, itu pintarnya gitu. Jadi di belakang dulu yang dibangun, nanti tumbuhlah kota itu. Barangkali memang rumah-rumahnya juga murah sehingga orang mau tinggal di sana, walaupun agak jauh nggak apa-apa, tapi kan rumahnya. Ini kita melewati security loh, memang seperti itu kita harus ada ekstra hati-hati. Di sebelah kanan tuh ada di perumahan itu, tapi kita nggak ke situ ya. Yang kita akan lurus ini nanti ketemu Lur, sebelah kiri tuh ada Al-Azhar, sekolahan Lur. Sekarang sepertinya SD Al-Azhar gitu, udah mulai ramai Lur. Di sekolahan Al-Azhar nanti juga sudah ada sarana untuk beribadah seperti masjid, itu ada di dalam sini. Nah, masjidnya ini namanya mungkin banyak yang tahu, namanya Masjid Al-Jabbar, tapi bukan Al-Jabbar yang di Bandung, bukan, tapi ini Al-Jabbar di Jambi. Jadi gitu loh, namanya pun ya terkenal gitu, Al-Jabbar, tapi Al-Jabbar Jambi gitu ya. Jadi kita terus kanan kiri masih berupa perkebunan sawit yang belum diapa-apain, baru dibuat jalan raya aja. Oh ya, dulu kalau orang harus jalan dari Batanghari misalnya kan mau ke Jambi, tidak bisa lewat ini ya, butuh waktu paling tidak 3 jaman dulu, 3 jaman lah, 3 sampai sekitar 3 jaman. Tapi karena jalanan di sini dibuka, masyarakat umum boleh lewat dengan jalanan yang jauh lebih mulus, lebih bagus, dengan pemandangan juga yang lebih enjoy gitu ya. Orang lewat sini loh, lebih senang orang lewat sini. Tapi ya itu tadi, yang boleh lewat hanya kendaraan-kendaraan yang bertonase rendah, tidak lebih dari 1 ton gitu. Jadi kalau tadi kan kita lihat ada truk yang lewat dengan tonase yang lebih tinggi, itu mungkin karena mereka ke tempat tadi tuh, tempat yang kita lihat tadi ada stockpile ya namanya ya, untuk batu-batu cacah gitu.
Kelun di sebelah kanan ini sudah mulai nampak ada perumahannya. Ini sudah dihuni loh, ini sudah ada security-nya gitu, jadi masyarakatnya sudah tinggal di situ, walaupun mungkin banyak yang hanya beli lalu untuk investasi, atau mereka yang kalau weekend atau kalau libur mereka datang ke rumah kedua mereka. Rumah mereka yang pertama seperti Jambi gitu, banyak juga seperti itu. Bahkan ada yang dari kabupaten kota di seputaran Jambi ini yang orang-orang yang beli rumah di sini, jadi kalau mereka ke Jambi tinggal di rumahnya, tidak perlu nyewa hotel. Ini fasilitas-fasilitasnya sudah mulai lengkap nih, dan sebelah kiri. Ini sebelah kiri itu ada komersial ya, area komersial gitu. Nah, sebelah kalau teman-teman mau ke Hotel nanti ke kanan ada Indomaret. Nah, di belakang Indomaret itu waterfallnya tempat gitu, biasanya anak-anak udah main ke situ, atau keluarga-keluarga itu ada anak-anak ke sana. Kamu kapan main ke sini, Lur?